Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kasus ijazahnya Jokowi bagi kita makin sini makin terang. Karena yang tadinya berawal dari penelitian di atas sebuah buku, sekarang sudah masuk persidangan, yang mana beberapa persidangan itu hasilnya positif bagi para penuntut ijazah palsu ini. Tapi bagi para termul ini semakin menyudutkan. Makanya mereka berusaha untuk semakin mengaburkan. Dan sekarang itu mereka sedang berusaha untuk mencari jalan keluar supaya permasalahan ini tidak sampai mempermalukan mereka. Karena kemungkinan besarnya permasalahan ini tidak akan sampai ke persidangan. Nah, apabila memang ini tidak sampai ke persidangan, maka Jokowi sudah tidak akan punya muka, baik di hadapan para penuntut maupun di hadapan para pembela. Makanya kenapa sekarang itu narasi yang dikeluarkan oleh para termul adalah bohir di belakang Roy Suryo dan kawan-kawan ini sebesar 50 miliar itu. Dan ini yang paling keji ya, yang mana saya ini tidak menyangka bahwa para termul itu akan sekeji ini. Karena kebanyakan dari mereka muslim juga tuh, yaitu tuduhan berzina terhadap Refli Harun dan Dr. Tifa. Ini saya harapkan agar beliau-beliau ini tenang saja begitu ya, jangan dulu terpancing oleh permasalahan ini. Nanti itu kita akan bahas. Nah, saya sudah membahas kemarin yang mengungkapkannya ke permukaan itu adalah Farhad Abbas. Cuman Farhad ini tidak mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab di belakang isu ini. Dia menempelkan permasalahan ini kepada Rismon. Jadi kalau kata komentar yang ada di kolom komentar saya itu, Rismon Sianipar sekarang lagi jadi talenan tuh. Lagi jadi talenan para termul. Apapun yang mereka sukai tentang fitnahan terhadap orang-orang yang mengupas masalah ijazah ini, itu akan dinisbahkan kepada termul semua, kepada Rismon semua tuh. Jadi talenan, Rismonnya bingung sendiri nanti apakah dia itu memang punya bukti atau tidak. Dan itulah yang terjadi sekarang. Nah, sebagaimana isu politisasi kemarin, waktu Jokowi mengatakan di belakang ini ada bohir, kemudian rame kan, di belakangnya ada bohir, kemudian berhenti lagi. Itu yang meramaikan siapa? Yang meramaikan itu para termul, sampai ada beberapa orang yang dilaporkan kan, Agri Fanani diantaranya, kemudian Mosato diantaranya. Itu yang dilaporkan banyak lah, gara-gara isu yang dikeluarkan oleh Joko Widodo. Nah sekarang ya ramai lagi nih masalah perzinahan ini. Dan saya katakan sekali lagi, ini adalah qadzaf bagi seorang muslim, ini tidak boleh. Ini jauh lebih besar permasalahannya secara syariat daripada mengatakan atau menyatakan ijazah Jokowi itu palsu. Kenapa? Karena di dalam selain tuduhan berzina begitu, kita bisa menganalisa perkara sampai kepada sebuah kesimpulan yang zonnia, kesimpulan yang kira-kira begitu ya, yang sangkaan itu boleh. Misalkan nih, kita itu menuduh seseorang mencuri, bukan karena kita melihat secara langsung orang itu mencuri, tetapi misalkan karena dia itu keluar masuk lewat tempat hilangnya barang. Itu bisa kita menuduh seperti itu, boleh. Bahkan hakim boleh menjatuhkan hukuman terhadap orang seperti itu. Tetapi ya apabila kita ini menuduh seseorang itu berzina, ini tidak bisa hanya karena misalkan terlihat hotel bareng, masuk hotel bareng begitu ya, atau misalkan satu mobil bareng, itu nggak boleh, nggak bisa, harus terlihat oleh mata masuknya hasyafah ke dalam farji oleh 4 orang yang adil. Sedangkan dalam permasalahan ini ya buktinya tidak ada, begitu, belum keluarlah minimalnya begitu ya, apa yang diakukan oleh Rismon itu. Misalkan mereka itu masuk ke tempat karaoke bareng atau misalkan masuk hotel bareng, itu tidak ada, mana sampai sekarang fotonya tidak ada. Kedua, kalaupun ada, itu tidak bisa jadi bukti. Ketiga ya, para termul ini mereka itu semuanya ini sebentar. Para termul ini mereka adalah orang-orang yang tidak adil. Mereka itu bukan orang-orang yang bisa diterima kesaksiannya. Jadi ini permasalahannya banyak dan kompleks begitu ya. Tidak boleh seperti ini. Nah, yang kita lihat sekarang ini siapa? Termul betina ini.
Saya katakan demikian lah, karena Tromol ini makin sini makin ngaco, makin ngawur begitu. Tromol betina mengakukan diri sebagai DJ anak jenderal. Kalau bagi saya sih mengatakannya DJ anak Tromol saja. Itu sepertinya lebih enak tuh buat dikatakan. Nih, sebagaimana siapa Farhad Abbas kemarin ya mengatakan hal yang serupa, yang mana ini sudah menjadi pengetahuan bagi kita, ada pergerakan dari atas untuk menyebarkan hoax-hoax seperti ini. Ini menjijikan ya. Kita lihat. Banyak yang minta saya untuk mereview video Farhad Abbas. Sebaiknya kita dengarkan dulu karena saya baru dengerin nih ya, baru hari ini. Tadi ada kesibukan. Kita dengerin sambil kita review ya. Memulihkan kembali nama baik Pak Jokowi dan keluarga. Oleh karena itu memang jejak ini harus diikuti oleh orang yang katanya nekat siap masuk penjara. Jadi kalau Dr. Tipa berbicara, saya enak perutnya. Justru saya katakan bahwa Dr. Tipa ini orangnya labil. Dr. Tifa orang yang labil. Dari rekam jejak yang kita lihat bahwa dia memiliki cenderung memeledak-meledak. Dapat informasinya mereka itu keluarganya banyak yang mati muda. Ngeri juga ya mati muda, waduh. Saya ini sebenarnya sama Farhad Abbas nih nggak begitu ngefun gitu ya, karena dia banyak ngawur kalau ngomong Farhad Abbas. Cuma kali ini saya nggak tahu nih Farhad Abbas kenapa bicara soal Tifa. Kemudian di sini ada nyentil-nyentil nama Rafli Harun, Abraham Samad. Poinnya di mana belum nangkep gitu ya, karena saya belum nonton videonya. Karena saya kan tidak terbiasa bergosip, nggak terbiasa mencampuri urusan pribadi orang gitu, yang tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi di kondisi perpolitikan tanah air. Tapi karena banyak permintaan seperti ini ya saya harus nonton juga ini gimana ini, maksudnya apa ini si Farhad Abbas ini. Bentar ya, kalau begitu berarti kamu yang labil DJ. Kalau kamu itu sudah punya prinsip tidak akan masuk terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini, ya jangan masuk. Karena banyak meminta, kamu yang labil. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Farhad Abbas ngapain ya bilang-bilang Dr. Tifa itu labil. Kalau labil nggak bakalan sekuat itu Dr. Tifa. Ini juga tuduhan yang tidak berdasar. Cuman itu masih mending lah daripada menuduh berzina. Kemudian apain juga bahwa keluarganya Dr. Tifa itu banyak yang mati muda. Keluarga bapak saya ini banyak yang mati muda juga, nggak ada masalah. Ya itu mah sudah begitu keadaannya. Ya gen pendek umur. Ya bapak saya wafatnya umur berapa tuh? 50 tahun kalau tidak salah. Paman saya umur 40 tahun. Mbak, pokoknya pendek-pendek umurnya. Ya terus kenapa begitu? So what? Nggak ada masalah. Coba Bang Farhad jelaskan. Kena penyakit darah tinggi. Nah, meledak. Nah, sekarang kami lagi mengejar ya. Adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan ditempatkan. Ngeri-ngeri sedap ini ceritanya ya. Perbuatan bulbul, kemudian ya ada perselingkuhan gitu menurut Farhad Abbas. Siapa yang berselingkuh sih? Oke, yang sama. Nah, mudah-mudahan polisi bisa menyidik ada hubungan apa mereka di sana. Karena menurut pengakuan dari Rizwan, pengacara tersebut yang inisialnya RH, dialah orang yang memaksakan Rizwan untuk mengatakan bahwa ijazah yang ditunjukkan pada gelar khusus itu tetap palsu. Jadi si RH ini memaksakan Rizwan untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Rizwan ini dipaksa menjadi bemper paling depan mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu karena Rizwan dianggap pakar. Saya nangkep nih, kenapa Rizwan akhirnya bicara dengan Bang Farhad Abbas. Sampai akhirnya Bang Farhad Abbas menceritakan di muka publik, dan ini viral. Jadi teman-teman, orang yang berusaha berbuat buruk terhadap Pak Jokowi, kalau sudah diselidiki, kalau sudah seperti ini, Allah buka aibnya. Sebenarnya kita tidak boleh membuka aib orang ya. Makanya saya ragu-ragu nih untuk mengomentari ini. Saya takut ini jadi fitnah. Dan saya menjadi bagian dari tukang-tukang fitnah. Saya tidak mau sebenarnya, tapi bagaimana lagi? Memang si Rafli Harun, Roy Suryo, Tifa ini harus sesekali kita berikan sanksi sosial. Karena Pak Jokowi ini pemaaf orangnya ya. Jadi saya khawatir juga laporan Pak Jokowi dicabut, kemudian mereka semua diberikan RJ, nggak nyampe ke pengadilan, selesai. Kita harus memberikan sanksi sosial supaya kapok mereka ini. Supaya kapok, nanti jadi malu lagi, nongol di ruang-ruang publik, sehingga tidak ada lagi racun yang akan merusak isi kepala kita, orang-orang yang waras ini. Bentar ya, kalau misalkan mau berbicara seseorang itu dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti ini, ya. Kalau misalkan mau memperhatikan itu ya seperti orang-orang yang di pengadilan, kemudian di hadapannya itu ada 4 orang yang adil yang melihat. Misalkan dalam permasalahan ini yang melihat mereka itu melakukan perbuatan itu. Ini ada nggak? Nggak ada. Ini mah hoax namanya, bukan membukakan aib. Kamu
cari-cari sesuatu untuk dilemparkan kepada mereka. Dalam syariat kita disebut qadzaf, itu tuduhan berzina. Terus kalau kamu mengatakan saya tidak mau menjadi bagian dari fitnah ini, kamu sekarang sudah jadi bagiannya itu. Ya, jadi jangan kontradiktif. Kamu tidak mau menjadi bagian, sekarang kamu sudah jadi bagiannya itu. Atas perintah seorang mantan petinggi KPK dengan inisial Abras, yang mengendalikan semua pengacara untuk melakukan satu perlawanan yang kita anggap agar isu ini dapat memberikan keuntungan ekonomi buat kelompok-kelompok tersebut. Ada Michael. Ngeri juga ya, berarti Abraham Samad nih maksudnya. Farhad Abbas nyebutin inisial, kita sebutin aja mereknya. RH itu Rafli Harun. Jadi Abraham Samad ini yang mengendalikan para pengacara-pengacara untuk mengawal kasus ijazah ini sampai si Roy Panji ini tidak dijerat hukum dan Pak Jokowi dipermalukan gitu kayaknya. Ada RH. Ntar kalau itu benar bagus aja ya, Pak Abraham Samad itu orang yang berintegritas. Cuman kita tahu beliau itu bukan orang politik dan tidak memiliki kekuatan politik. Jadi ini sebetulnya kekuatan apa? Kalau misalkan Pak Abraham Samad ini yang ada di belakang ini force of what begitu ya, kekuatan apa ini? Ini saya rasa ya cuman kekuatan seseorang untuk menegakkan keadilan. Kalau memang di belakang ini betul-betul Pak Abraham Samad. Dan saya mah kalau melihat itu mudah-mudahan benar, nggak jadi masalah. Para YouTubers mereka segala macam. Mereka ingin isunya sampai tahun 2029. Berharap mereka isu ini akan terus digoreng sampai 2029. Makanya mereka nggak akan berhenti ya. Mereka kepepet di isu ijazah, dilanjut isu ijazah SMA lagi. Nanti ijazah SMP, nanti SD. Mas Gibran di ini ijazahnya, bedah bukunya, buku white paper Pak Jokowi, bedah lagi bukunya Gibran Endgame. Wah, ini nggak puas bikin lagi buku membedah otak Pak Jokowi. Lanjut lagi membedah kehidupan Pak Jokowi. Terus lagi membedah kuburan ibunya Pak Jokowi. Terus aja tuh. Ya, mereka akan melakukan itu sampai 2029. Mereka berharap 5 tahun ini kalau Pak Jokowi terus didiskriminasi, terus didiskreditkan, terus diintimidasi dengan berita-berita pelecehan ini, maka suara Pak Jokowi akan tergerus sehingga Pak Jokowi tidak lagi nongol di permukaan sebagai tokoh publik yang digemari oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Karena mereka tahu selama Pak Jokowi ada, selama Mas Gibran ada, selama keluarga Pak Jokowi ada, maka hanya keluarga Pak Jokowi dan orang-orang yang bersama Pak Jokowi yang bisa maju ke permukaan memimpin bangsa ini. Mereka nggak suka. Mereka maunya gantian gitu. Sehingga mereka mengeluarkan fitnah-fitnah itu. Fitnah, isu, hoax. Nah, ini gimana caranya menghentikan mereka supaya kita hidup damai? Sudahlah, kalau sudah kalah saja gitu. Biarkan saja Pak Prabowo bekerja dengan baik memimpin bangsa ini. Biarkan Mas Gibran membantu Pak Prabowo gitu. Gimana caranya ini? Makanya memang penting juga kita menyebarkan berita-berita seperti yang disampaikan oleh Farhad Abbas ini. Supaya kita juga tahu strategi mereka, supaya mereka juga mati kutu. DJ ya, kamu itu jangan jangan lempar batu sembunyi tangan kalau istilah orang tua kita dahulu itu. Ini yang mau sampai 2019 siapa? Ya dari pihaknya Jokowi. Makanya kenapa dia itu tidak segera menyelesaikan permasalahan ini. Kenapa demikian? Kan ini beranalisa ya. Analisa kamu kan begitu. Bagi saya itu analisa make sense juga. Make sense juga analisa itu. Ini mau sampai 2019 karena tadi begitu 2029. Karena tadi kita tidak mau orang-orang Jokowi terus yang masuk. Betul itu. Kita tidak mau yang ada di pemerintahan itu Jokowi terus. Amit-amit ya. Nanti 2029 nih jadi presiden itu siapa? Si Gibran. Terus nanti Jan Etes begitu terus. Amit-amit, kalau begitu namanya bukan demokrasi. Kenapa kita tidak mau? Karena prestasinya tidak ada. Saya tidak mengatakan bahwa saya ini anti terhadap sebuah sebuah dinasti politik begitu ya. Enggak, saya enggak anti kok sebuah dinasti politik. Itu sah-sah saja apabila memang berkompeten dan itu dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara merubah konstitusi begitu ya, merubah aturan main. Kemudian yang dimajukan itu orang kayak Gibran yang tadinya itu cuman dengan segala hormat kepada orang yang berjualan martabak begitu ya, cuman pedagang martabak, tidak ada pengalaman politiknya sama sekali. Yang di kantornya itu kebanyakan Tamiya. Ini apaan? Ini sudah bukan sebuah demokrasi. Ini sudah sebuah monarki yang di belakangnya itu oligarki. Betul itu, kita tidak mau. Tapi kita bukan orang yang menghalalkan segala cara. Makanya kita tidak menuduh seperti para termul ini. Mereka menuduh qadzaf, berzina kepada seorang dan sebagainya. Kita itu mengeluarkan betul-betul permasalahan yang ada substansinya. Di dalam masalah ini yang sedang mencuat adalah ijazah palsunya Jokowi. Itu
Dan kalau kita melihat begitu ya, kita mengeluarkan analisa yang sama, nggak ke sana. Tujuan kita bukan ke situ, meskipun kita memang tidak mau bahwa Jokowi ini dan keluarganya terus menerus sampai kiamat begitu ya, amit-amit. Meskipun kita tidak mau demikian, tapi kita ini mempermasalahkan ijazah palsu Jokowi itu bukan ke sana, bukan. Tetapi kemana? Ke dalam ingin akuntabilitas dari Jokowi selama 10 tahun ini. Ini yang menjadi pembukanya begitu. Ini yang menjadi pintunya. Itulah yang kita inginkan. Kemudian ada geng Makassar yang memang tergantung orang-orang dari Sulawesi Selatan. Oh, ada orang Sulawesi Selatan. Yusuf Kala mungkin ya, mungkin maksudnya. Ada jenderal berbintang 4, inisial SS. Ada jenderal bintang 4 SS. Jangan-jangan Kemenhan itu ya, SS. Kemudian ada juga partai politik dan tokoh-tokoh petinggi partai memang ada. Tokoh-tokoh petinggi partai, mungkin dari PDIP, dari Demokrat mungkin ya. Nah, kalau kita dengan Rismon, ada beberapa yang ketemu, ada juga yang tidak. Bahkan semua rekamannya ada. Nah, jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan Rismon bisa menyampaikan dalam berita acara sebelum beliau di SP3 perkaranya. Jadi Rismon ini memang sengaja belum diberikan SP3 untuk kasusnya. Sampai dia mau membuat berita acara untuk memperbaiki nama Pak Jokowi yang sudah terlanjur difitnah sedemikian rupa oleh Rismon. Karena Rismon ini sangat berperan dalam menjatuhkan nama Pak Jokowi. Dia juga kan yang membuat buku Jokowi White Paper dan Gibran Endgame. Berperan banyak di situ dan dia juga menjadi penjualnya. Ternyata waktu ada salah satu pembicara dari TPUA itu menyampaikan hal itu kepada saya karena dia merasa berdosa, kakinya membusuk dan dia dicuekin oleh Egy Sujana, oleh Tifa. Katanya sama Tifa cuma dikasih uang 50.000 gitu waktu dia minta bantuan untuk pengobatan kakinya yang membusuk itu. Sehingga dia sakit hati dan menceritakan kepada saya bahwa di belakang kasus itu ada orang-orang besar, ada jenderal-jenderal. Dia juga tahu sering jenderal itu mentransfer sejumlah uang ke Egy Sujana. Nah, ini ditegaskan lagi dengan keterangannya Rismon. Berarti memang benar bahwa selama ini kecurigaan kita terhadap kasus ijazah ini tepat. Saya tidak punya data, tapi beliau yang mengatakan bahwa ada rekamannya semua. Sementara beliau ini adalah pengacara, artinya beliau kan dilindungi undang-undang untuk mengatakan ini. Berarti kita harus percaya pada Bang Farhad. Karena beliau punya bukti-bukti rekaman dari pembicaraan antara beliau dengan Rismon Sianipar. Ini kita harus percaya kepada yang dikatakan oleh Farhad Abbas, karena Farhad Abbas ini seorang pengacara. Farhad Abbas itu sekarang berbicara sedang tidak menjadi pengacara. Gimana sih? Ini dilindungi oleh undang-undang apabila yang bersangkutan ini sedang menjadi kuasa hukum seseorang. Jadi makanya harus ada confidentiality antara pengacara dengan kliennya. Nah, disitulah undang-undang masuk untuk menjamin apapun yang dikatakan oleh pengacara ini tidak akan bisa dikriminalisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Egy Sujana kemarin, itu betul yang dikatakan memang. Jadi enggak karena Farhad Abbas ini seorang pengacara, kita itu harus percaya. Ini doktrin macam apa lagi yang dikeluarkan sama si DJ anak jenderal ini? DJ anak termul ya, betinanya. Kemudian tadi tuh ada kata-kata juga tuh Jenderal SS. Nah, Jenderal SS saya tidak tahu ya siapa itu. Kemudian Yusuf Kala, kemudian Abraham Samad tadi ya disebut-sebut. Kemudian ada petinggi partai juga dan sebagainya. Nah, ini memang sudah menjadi sudah menjadi narasi juga yang sekarang itu mulai dikeluarkan, membawa nama-nama politisi itu untuk dimasukkan ke dalam permasalahan ini. Jadi di belakang ini kan ada Bohir tuh, sekarang sudah keluar nama-namanya. Dulu kan namanya juga sudah keluar, cuman tidak semasif sekarang. Yang mana kalau saya melihat begitu ya, permasalahan ijazah palsu ini satu hal, karena itu sudah masuk ke persidangan, di KIP sudah masuk, kemudian ke kejaksaan mau dilimpahkan, tapi sampai sekarang belum terjadi kan, karena itu tidak akan bisa masuk saya kira. Itu kan satu hal ya. Kemudian di belakang ini ada orang-orang, ada para politisi bermain, itu hal lain. Kita lihat satu perkara. Jadi kalau perkaranya benar, misalkan nih kemarin Gus Yakut itu waktu korupsi ya, kita bahas aja bab korupsinya. Benar tidak ada korupsi ini? Apakah di belakangnya ini ada permasalahan politik? Itu permasalahan lain. Kalau memang ini ada korupsinya, kemudian di belakangnya ini ada permasalahan politik, kita bahas itu two separate ways, dengan dua jalan yang berbeda. Kenapa ada permasalahan politik, kemudian kenapa ada korupsi? Kalau ini benar korupsinya, ya sudah selesaikan korupsinya, kemudian kita bahas permasalahan politiknya. Nah, ini ya dalam permasalahan ijazah palsunya Jokowi, kita bahas ijazah palsunya memang valid, ada kok permasalahannya. Ini kalau sekarang mungkin kalau bagi saya ya, dalam pandangan saya itu saya 100% yakin
ijazah Jokowi itu palsu. Keyakinan saya loh, 100% itu. Jazm saya tuh, ijazah Jokowi ini palsu. Karena hiruk pikuk seperti ini. Di belakangnya ada muatan politik bagaimana? Bagus kalau saya sekarang melihat itu. Karena memang ini Jokowi kalau tidak ada backingan kekuatan politik di belakangnya, Jokowi ini tidak akan bisa dikalahkan dalam segi politiknya, karena politiknya Jokowi itu sudah masuk ke dalam birokrasi, sudah masuk ke dalam instansi yang di dalamnya itu adalah kepolisian. Di belakangnya ada politik. Saya meminta silahkan, ayo partai politik yang mau masuk membela Roy Suryo dan kawan-kawan masuk, ya, crush them, begitu, hancurkan saja mereka sekalian. Mau apa? Tuh mana tuh dah. Sebel ya. Perbuatan yang bermotif ekonomi yang dilakukan oleh tim mereka semua ini, Aduh. tentu ada dalangnya gitu. Dalangnya terungkap. Dan dalangnya dulu ada sudah menjadi tersangka tapi takut nangis, tapi ternyata masih menggunakan cara-cara kebencian dia terhadap Pak Jokowi. Inisial Abras tadi. Abraham Samad itu katanya nangis waktu dijadikan tersangka, makanya dibatalkan. Nah, jadi Masa gara-gara nangis kemudian kamu mah DJ. Ini saya tuh heran ya. Para termul itu kok playing along. Maksud saya bukan para termulnya ya. Orang-orang yang suka sama para termul itu kok playing along, ikut saja sama pola pikir seperti ini. Gara-gara Abraham Samad nangis tidak dijadikan tersangka. Aduh, Allahu Akbar. Ada-ada aja ini. kalau bagi tim relawan, Dr. Tifa itu kita anggap kayak butiran debu saja. Ibaratnya respon ini adalah pemegang payung di saat hujan. Ketika respon sudah KO, mereka kebasahan semua. Nah, kalau orang udah basah kuyup dan tenggelam, ya begitulah. Kemudian ditolak RD-nya, kemudian dia mengatakan menyerang terus Pak Jokowi, itu hanya gayanya saja. Tapi yang jelas sedikit lagi mereka akan KO dengan laporan-laporan. Karena RH ini menuduh bahwa Polda merekayasa bukti. Nah, kemudian mereka adalah sebagai, menurut kata Rismon, bahwa bagaimana RH bisa berjuang kalau dia mengkhianati keluarganya. Kemudian beberapa saksi sudah ditanya juga dan mungkin akan dipanggil. Hubungan spesial yang membuat atau mengancam jika Dr. P ini mengikuti jejak Rismon, maka hubungan pribadi yang mungkin akan terbongkar atau terungkap. Tapi walaupun tidak masalah kita bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua. Ya. Kan kemarin si Tifa sudah bilang bahwa dia tidak akan mengajukan RJ, bahwa isu tentang dia akan mengajukan RJ itu katanya bohong gitu ya, hanya isu gitu. Gak mungkin dia minta RJ, ya mungkin salah satunya karena apa yang dikatakan oleh Farhad Abbas, dia memiliki hubungan khusus dengan RH, karena memang kalau kita lihat mereka tuh sangat akrab ya. Sangat akrab, si Tifa ini sering diundang ke podcastnya si RH itu ya, saling menutupi, saling membanggakan diri. Karena data Sebentar tuh kan ini malah menguatkan si DJ ini. Saya mau melihat dulu dari mana ya. Tadi tuh ada apa ya dikatakan oleh Farhad Abbas itu? Oh iya, Rismon itu adalah masternya begitu. Ini dari mana? Sedari awal yang mencuat itu orang pertamanya itu Roy Suryo. Makanya bahasanya itu RRT. Roy, bukan Rismon dulu. Roy, Rismon, Tifa. Itu yang paling kuatnya itu Roy Suryo. Karena Rismon itu siapa begitu sebelum masuk ke dalam permasalahan ini. Betul yang bersangkutan itu katanya pernah ramai di sidangnya Jessica. Cuman saya tidak terlalu tidak terlalu ngeh ya bahwa Rismon itu namanya sebesar sekarang saat itu. Nah, cuman karena memang Rismon yang bisa ditarik ya, kemudian diberikanlah framing Rismon ini yang paling frontal lah begitu ya, yang paling depan di dalam permasalahan ijazah palsu ini. Cuman kalau mau demikian ya jangan dipermasalahkan atau masalah Yamaguchi-nya. Nah, ini kan mereka itu inilah yang menjadi dilema bagi politik macam yang suka dipakai oleh Jokowi ini, politik main sandra itu. Ini yang paling sulit. Jadi kalau seseorang ini dia sudah menyatakan sikap misalkan anti Jokowi ini kayak Rismon, kemudian diancam dengan katakanlah kekurangan ya atau aib lah yang ada pada dirinya. Kemudian setelah tunduk karena diancam dengan kekurangan itu, dia kan balik arah tuh menjadi membela Jokowi misalkan. Lah terus karena sudah membela Jokowi mau gimana? Lawang aibnya itu sudah dikeluarkan begitu, sudah dinampakkan ke hadapan umum. Jadi pada akhirnya kesimpulan kita yang mau melihat perkara ini dengan jelas, orang-orang yang banyak masalahnya, katakanlah yang banyak dosanya itu, yaitu kumpulnya di Jokowi. Jokowi itu memang kumpulan orang-orang yang penuh dosa. Ya, saya tidak mengatakan dosa pribadi gitu. Karena memang kesalahan-kesalahannya kesalahan-kesalahan publik. Nah, kemudian siapa DJ ini dia malah menguatkan tadi ya. Coba nih pola pikirnya supaya kita tidak terjatuh ke dalam permasalahan yang sama ya, karena tuduhan seperti ini berat
Ini berat, bukan hanya bagi seorang muslim, bukan bagi seorang manusia, karena manusia itu mukallaf ya, akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Ini adalah sebuah permasalahan yang berat karena memang diatur di dalam syariat tidak boleh mengqadzaf itu. Ini si DJ malah menguatkan dengan apa? Mereka itu akrab. Masa hanya dengan akrab itu bisa dituduh berzina? Kemudian sering dipanggil ke dalam podcast, kemudian saling menguatkan. Masa dengan cara seperti itu bisa dituduh demikian? Nanti setiap orang yang sering masuk podcast itu bisa dituduh demikian. Ya, ini buruk. Bukan hanya buruk, menunjukkan akalnya itu si DJ ini ya, itu sedang diletakkan mungkin di atas meja atau di bawah dengkul mungkin. Atau agamanya juga sedang diletakkan. Tatkala berkata seperti ini, saya tidak mau mengatakan oh ini sudah keluar dari agama. Enggak ya, orang yang melakukan qadzaf itu masih muslim. Tapi tetap saja ini buruk ya. Ini sudah melewati batas. Rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel tentang keberadaan mereka satu kamar itu sedang diselidiki dan punya bukti-buktinya. Mungkin cuman Sedang diselidiki dan ada bukti-buktinya. Ini ada buktinya atau enggak? Ya, buktinya kok masih diselidiki. numpang pipis itu Bang Farhad, jangan curiga dulu lah. Nanti udah besar, wah itu jadi fitnah itu. Janganlah Bang Farhad. Mau diselidiki, untuk apalah diselidiki ya kayak begitu-begitu itu urusan pribadi. Menurut saya, misalkan si RH ini ada hubungan spesial dengan Tifa, yaitu urusan mereka. Karena tidak ada kaitannya dengan isu ijazah ini. Yang kita butuhkan saat ini adalah Bapak Jokowi namanya kembali dimurnikan. Harus diumumkan oleh pengadilan, oleh petinggi-petinggi negeri bahwa Pak Jokowi ini korban fitnah isu ijazah palsu. Harus ada yang menyatakan itu. Kalau kami ini yang membela Pak Jokowi mengatakan itu, tidak akan ada orang yang percaya. Karena mereka menganggap kami ini orang bayaran. Kami ini kan berada di kubu Pak Jokowi. Jelas. Sebentar ya. Ini bagus. Siapa DJ? Jadi kamu itu gimana sikapnya ini? Ya, tadi mengatakan ini harus harus disampaikan karena ini merupakan sanksi sosial. Kemudian tadi juga dikatakan karena mereka akrab dan sebagainya. Nah, kemudian ini sekarang mengatakan Bang Farhad jangan begitu. Begitu ya, jangan begitu karena bisa jadi numpang pipis. Betul itu. Kita harus mentakwil kalaupun memang ada. Saya tidak mengatakan itu ada ya, kalaupun memang ada dan saya ragu itu apakah ada atau tidak. Tapi bisa saja memang ada kalau hanya sekedar video begitu ya, masuk kamar bareng mungkin saja itu ada. Kenapa? Karena itu sangat mudah sekali dilakukan. Mudah sekali karena memang misalkan bisa jadi ngobrol bukan di lobi itu ya. Kalau hotelnya besar itu kan di depannya itu suka ada kayak ruang tamu, bisa jadi kan ngobrol bareng di situ. Yang mana misalkan kebetulan kan ada yang mengamera tuh, mereka masuk. Kemudian ini ikut juga masukkan bisa. Framing lah katakanlah demikian. Itu bisa jadi ada. Cuman ya ini betul kalau mau berkata ya seperti ini. Ya jangan sampai jangan sampai menuduh seperti yang dilakukan oleh Farhad Abbas. Ini betul yang dia katakan sama si DJ ini. Cuma dari tadi kok menguatkan, kemudian sekarang ditolak ya apa sih sebetulnya ini? Sebetulnya itu. Jadi sikapnya ini bagaimana? Ya, bingung nanti pada akhirnya kita itu mau menghukuminya. Cuman kita ambil yang terakhir lah ya. Kalau kita ambil yang terakhir, tadi sebagaimana dikatakan, kita jangan masuk ke sana. Farhad Abbas bagus lah ya. Berarti masih ada yang waras tuh di kalangan para termul dengan mengatakan seperti ini. Bagus. Itu kita apresiasi. Nah, jadi kesimpulannya ya, kalau kita ambil dari yang akhir, DJ Termul ini masih bagus, masih waras dalam permasalahan ini. Cuman kalau kita ambil di awal nggak waras. Jadi kalau tadi didengkul, sekarang mungkin sudah naik ke otak. Sudah naik ke tempatnya sendiri begitu ya. Aduh, bingung memang menghukumi Termul ini. Mencela, kadang di sana, kadang di sana. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.